Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlie Claudia dengan NIM 1930702039 dari kelas Ilpolse. Di sini saya akan membuat video demi untuk memenuhi tugas UAS MK isu politik kontemporer. Di sini saya akan membahas tentang people power yang ada di setiap pemilu. Sebenarnya istilah people power pertama kali sempat populer di Indonesia saat pemilihan umum 2019 yang lalu yang dianggap curang. Saat itu pasangan calon presiden Prabowo Sandiaga menyerukan people power alih-alih berencana untuk mengajukan gugatan Mahkamah Konstitusi atau MK karena kekalahan mereka. Lalu, apa istilah dari people power? Mengapa istilah tersebut seolah-olah besar dan serius? Rupanya istilah people power ini memiliki sejarah yang besar bagi demokrasi dunia. People power itu adalah istilah bagi suatu gerakan aksi demonstrasi massa yang ingin menggulingkan kekuasaan secara paksa. Upaya gerakan ini dilakukan dengan cara aksi demonstrasi massa yang melibatkan banyak rakyat turun ke jalan. Tujuan aksi ini adalah memaksa pasangan untuk melepaskan jabatannya karena dianggap telah melanggar konstitusi atau melakukan penyimpangan saat melakukan kewenangan. Istilah people pleaser dapat disamakan dengan artinya kekuatan rakyat. Hal ini karena rakyat berupaya mengumpulkan kekuatan untuk melawan dan melakukan protes terhadap kewenangan yang dilakukan oleh penguasa. Lazimnya pengertian people power merujuk pada gerakan massa yang non-kekerasan untuk menggulingkan pemerintah yang diktator dan otoriter. Sebenarnya people power ini seharusnya memiliki landasan hukum yang kuat. Namun di beberapa negara, aksi gerakan rakyat belum diatur jelas dalam hukum. Salah satunya di Indonesia belum ada landasan hukum yang jelas tentang people power. Di sini saya akan membahas selanjutan lagi, itu secara umum people power di Indonesia sekarang membahas tentang people power yang ada di Palembang. Kapolresta Palembang Kombes Didi Hamansyah memastikan tidak ada gerakan people power di setiap pemilu yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan. Isu people power ini tersebut dikeluarkan sebagai upaya penolakan hasil pemilu. Menurut pakar tata negara asal Sumsel, makna people power bukan merupakan hal yang diatur dalam peraturan di Indonesia. Hingga saat ini people power itu telah masuk ke ranah politik. Di sini saya bersama rekan saya, Mita Ramadanti. Saya akan menanyakan bagaimana pendapat saudari Mita Ramadanti terkait people power saat ini. Baiklah, menurut saya, gerakan people power saat ini sangat berbeda dengan tahun 1999. Saat itu, gerakan dilandasi demi kepentingan rakyat Indonesia. Kini, gerakan people power dilandasi kelompok yang tidak puas dengan hasil pemilu. Tahun 1999, gerakan dilandasi kepentingan rakyat Indonesia, tapi gerakan people power saat ini berbeda karena dilandasi oleh kepentingan politik pemilu yang sudah punya landasan konstitusi. Di Palembang, mulai dari tingkat pengurus besar sampai ke cabang sepakat untuk menolak gerakan people power yang dilandasi oleh politik ataupun kepentingan pribadi. Adakah saran yang tepat untuk people power sekarang? Menurut saya, sebaiknya yang tidak puas dengan hasil pemilu dapat menggunakan konstitusi yang telah disepakati oleh negara. Baiklah, itu pendapat dari saudari kita.
dan saya akan menanggapi pendapat dari Saudari Mita. Menanggapi pendapat dari Saudari Mita, menurut saya gerakan tersebut dilindungi oleh pasal 28 Undang-Undang 1945 dan cara penyampaiannya pun diatur dalam yakni Peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang cara menyampaikan pendapat di muka umum. Peraturannya memang berbeda, namun tetap saling mendukung. Penyampaian pendapat di muka umum justru menjadi bagian dari hak konstitusional bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat di depan publik. Bukan berarti untuk menggulingkan atau menumbangkan pemerintahan yang sah dalam ranah hukum. Ada Undang-Undang Pasal 104 sampai 107 dalam KUHP pidana yang mengatur tentang larangan menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan inkonstitusional. Oleh karena itu, permasalahan bukan terletak pada pemerintahan, melainkan dalam pelaksana pemilu yakni KPU. Adapun target dari people power ini adalah mendesak KPU melaksanakan tahapan pemilu yang legal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut para aparat, Palembang tidak ada people power. Tapi kalau nanti seandainya ada, sudah ada persiapan, tahapan-tahapan bagaimana cara menghadapi kelompok atau massa yang mencoba melaksanakan unjuk rasa dan lain sebagai terkait perhitungan pusat. Isu people power ini menjadi bahan pembicaraan yang hangat di Indonesia dengan harapan khususnya kaum milenial dan generasi Z di Palembang ikut membangun rasa peduli terhadap problem yang ada di Palembang. Sekian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.